apa sih yang indikator apa yang syariah yang benar itu? Nah, sama syariah yang cuma sekedar nama syariah saja nih, karena kan banyak untuk meluruskan masyarakat yang selama ini merasa gua ditipu nih, perasaan nggak syariah, padahal namanya syariah. Nah, seperti itu dong. Untuk yang syariah sama yang benar-benar syariah sama yang tidak syariah. Untuk itu memang kita harus belajar apa ya? Muamalah akhirnya, Kang. Jadi banyak orang itu berhenti pada belajar tuh fikih-fikih ibadah. Padahal kalau kita mau gali lagi ya, ada namanya fikih muamalah. Ya, kalau dalam nikah itu kan ada munakahat, ya, akad nikah. Nah, muamalah itu mirip-mirip kayak munakahat. Kuncinya adalah di akad. Akad itu kan ada definisi akadnya apa, ada rukun, ada syarat, ada ijab kabul. Kayak sholat itu kalau di fikih ibadah kan ada rukun dan syaratnya. Ya, rukunnya dari takbir sampai salam. Itu udah dilakukan, ada syaratnya. Syaratnya wudu, ya kan, dan lain sebagainya. Itu rukun dan syarat. Nah, dalam muamalah jual beli juga ada begitu. Sewa menyewa juga ada begitu. Utang piutang juga ada. Ya, nikah juga ada. Nikah satu rukun tidak terpenuhi kan nikahnya batal, tidak sah. Nah, dalam muamalah juga ada sah sama batal. Tidak semua langsung ini produknya haram. Bisa jadi produknya halal tapi akadnya tidak sah. Bisa jadi, ya kan, akadnya fasad, bisa jadi. Jadi jangan langsung semua, ini produk yang nggak syariah ini bener-bener itu cuma masalah zatnya aja, produknya aja yang haram, tapi transaksinya juga seperti itu. Paling simpel memang kita harus belajar tentang definisi akad. Ya, jual beli itu definisinya apa? Definisi itu ada istilah dan syar'inya. Syar'i itu berarti dari ulama itu sebenarnya udah merumuskan definisinya apa. Nah, dari definisi itu ada rukun dan syarat. Nah, rukunnya jual beli apa? Ada penjual, ada pembeli. Ya, misalnya kalau syirkah, kerjasama bisnis, ada pemodal, ada pengelola modal, ya kan? Itu apa namanya? Termasuk rukunnya. Kemudian syaratnya apa aja? Misalnya, kalau dalam transaksi apa namanya permodalan syariah itu modal itu harus serah terimakan di majelis akad, tidak boleh tertunda. Kalau tertunda ternyata nanti jadi qard, jadi utang. Kalau utang jadi riba. Itu aja ada apa ya, tertib yang kalau kita langgar tadinya syariah jadi non syariah, jadi malah jadi riba begitu. Ya, nah nanti ijab kabulnya seperti apa. Nah, memang kalau dalam fikih itu mau belajar itu ada sekitar, waktu saya belajar dulu sekitar 24 akad kan. Kalau mau belajar apa ya? 24 kali pertemuan atau 24? 24 pertemuan, pembahasan yang itu ngomongin dari jual beli, sewa menyewa, utang piutang, sampai nanti puncak tertinggi itu kerjasama bisnis atau syirkah. Jadi Islam itu luar biasa aturannya. Nah, aturan ini kadang nggak tahu. Masyarakat taunya cuma syariahnya aja. Tapi nggak tahu detail tentang akad-akad, sehingga ketika ada pelanggaran di situ mengatasnamakan syariah, dianggapnya syariah tuh sama aja. Masya Allah ya teman-teman ya, luar biasa. Nah, itulah untuk teman-teman harus bisa membedakan mana yang betul-betul berlabel syariah yang benar. Tetap harus belajar ya. Harus belajar. Benar ya Om. Nah, balik lagi Om. Jadi setelah kita sudah tahu nih, syariah yang benar itu seperti ini. Ternyata ada syariah abal-abal dan lain sebagainya. Nah, kemudian Om, apa sih tahapan untuk ketika kita mau beli properti syariah? Ini kita kembali ke tema properti syariah itu Om. Apa syarat kita mau beli properti syariah sebelum kita untuk bisa mendapatkan income tadi nih? Aturan mainnya seperti apa? Tahapan simpelnya ini biar orang-orang awam biar paham nih. Kayaknya gue harus besok-besok properti syariah menjadi pilihan gue ke depan. Apa tahapan utamanya Om? Sebenarnya kan kalau mau beli produk properti itu kan ya selain ngelihat syariahnya juga harus dilihat track record developernya juga. Ya, emang developer ini seperti apa. Nah, kalau properti syariah memang memang dilihatnya dari transaksi. Dan sebenarnya mengandalkan cuma dari transaksi juga ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya, mungkin transaksinya oke, ternyata developernya nggak amanah. Itu juga jadi berabe. Ya, menjelekkan nama syariah juga. Nama syariah juga. Ya, oke, benar sih akadnya syariah, tapi ternyata ketika bekerja tidak profesional. Jadi
Orang jujur tapi nggak profesional juga bahaya. Oh, orangnya jujur, cuma secara kerjaan tidak profesional. Wah, itu juga Sangat bahaya. akhirnya bahaya karena ya kata Nabi kan kalau kerjaan tidak sesuai diberikan amanah itu tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, memang kalau kita mau beli properti syariah itu ya pertama memang kita lihat dulu ya, memang melakukan yang namanya mitigasi risiko. Ya kalau bahasa bank itu due diligence lah, atau ngelihat 5K. 5K itu mulai dari karakternya, siapa nih developernya, profilingnya itu, kemudian produknya jelas ya sesuai dengan kebutuhan nggak keinginan kita, lokasinya terutama dan lain sebagainya, kemudian juga transaksinya ya, kemudian portofolionya ya, itu memang kita harus ngelihat itu sebelum membeli, karena ini bukan membeli produk yang murah ya, produk yang memang mungkin kita udah nabung bertahun-tahun, atau memang nantinya ketika beli ini kita nyicil sampai bertahun-tahun, seketika salah memutuskan sesuatu yang akhirnya ya kecewa kan, nggak banget gitu. Iya, iya. Makanya ya salah satunya emang harus dicek dari segi sunatullahnya juga, termasuk kalau pengen tenang, namanya transaksi syariah ini kan pengennya ujungnya kan tenang ya, nggak ada dosa ya. Dan dosa itu kan kadang yang menghambat rezeki kita. Nah, makanya disitulah pentingnya dari awal kita memang harus cek and recheck semuanya, ya, gitu. Ya minimal tahu lah resikonya kalau kita beli di sini resikonya apa. Oke, Masya Allah. Nah, lanjut Om ya. Siap. Menarik sekali nih. Oke Om, nah mungkin kita simpelkan lagi Om untuk masalah syariah sama non syariah ini sedikit ya Om ya. Yang membedakan, orang-orang mengatakan seperti ini. Oh, berarti kalau syariah ini akadnya, kita ngomongin akad dulu, pembahasan akad. Oh, berarti kalau syariah ini akadnya jual beli, kalau non syariah ini akadnya bukan jual beli nih, sehingga nanti ada terjadi unsur riba. Nah, mungkin akad jual belinya seperti apa nih biar masyarakat tahu pembeda antara syariah sama non syariah. Ya, memang di jual beli properti itu memang banyak perbedaan pendapat ya, terutama memang ada yang membolehkan istisna rumah, ada yang memang istisna rumah nggak boleh, modelnya harus dibikin 3 akad terpisah kalau memang produk propertinya ini belum ada. Nah, dan itu menurut saya lebih aman sebenarnya. Kalau memang propertinya ini belum ada, itu kan kita nggak bisa dianggap jual beli ya. Cuma kalau mau dianggap pesan buat, itu juga ini tuh sebenarnya beda sama manufacture biasa. Ya, jadi properti ini beda sama manufacture kalau di pabrik pesan buat gitu kan. Properti ini ya dia tanah sama bangunan tuh nyatu jadi satu. Nah, makanya bagusnya memang akadnya itu ya, transaksinya itu dibagi menjadi 3. Oke. Jual beli tanahnya sendiri, habis itu nanti jasa untuk banguninnya sendiri ya, yang ketiga wakalah beliin materialnya. Jadi kalau di kontraktor itu kan ada namanya cost and fee ya. Jadi benar-benar antara jasa sama material itu terpisah, sehingga akhirnya ya everybody happy kan ketika ada apa namanya 3 akad ini dipisah. Itu menurut saya lebih oke. Pertama itu dulu tuh. Oke, Nah, tinggal 3 akad terpisah ini kita mau dari bisa langsung diakadkan di satu waktu dengan akad yang terpisah di satu waktu. Cuma habis akad ini, akad jual beli tanahnya, banguninnya ya dan lain sebagainya. Nah, nanti tanahnya ini bisa sebenarnya dijaminkan untuk kalau kita temponya panjang ya. Sebenarnya kan menjaminkan sesuatu yang diperjualbelikan kan nggak boleh. Tapi kan ketika ini sudah lunas misalnya, itu kan bisa ini nanti untuk jaminan kalau jasa konstruksinya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal dibagi terminnya mau berapa lama, ya kan. Nah, memang biasanya di developer tuh ada perbedaan antara harga beli cash, harga beli bertahap, sama yang memang angsurannya panjang. Ya, kenapa berbeda? Ya, material itu tahun ini sama tahun kemarin udah beda. Tiba-tiba ada ini juga beda. Makanya mereka ngelihat dari situ kenaikan harga tanah juga, ya kan, inflasi dan lain sebagainya.
Dan itu kesepakatan aja. Tapi ada juga yang sama aja, yang misalnya harga cash sama, harga kredit sama ada. Cuma ya masa sama gitu. Kalau kreditnya 10 tahun kan, harga propertinya jelas berbeda. Nah, dalam penawaran itu boleh aja ditawarkan 3 skema itu. Tapi nanti dipilih, ini mau cash keras, mau bertahap, ya cash bertahap, misalnya 1 sampai 2 tahun jadi masuk bertahap, atau memang panjang sekali. 10 tahun. 10 tahun atau 15 tahun, bahkan ada yang kalau subsidi itu sampai 20 tahun. Ya, sepertiga hidup ya buat cicil ya. Iya, iya. Ya, itu disepakatin dulu, nah tinggal dipilih. Oke. Seperti itu. Nah, dan itu memang tidak boleh ada denda, ya, tidak boleh ada sita dan lain sebagainya di situ, ya. Itu untuk menjaga kesyariahannya.